waktu yang diberi kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul perkembangan dan pemasangan buah. Tanpa berpanjang kata, saya langsung saja memberikan kesempatan kepada materi. Baik, terima kasih untuk moderator. Materi yang pertama, perkembangan dan pemasangan buah. Tahap perkembangan dan pemasangan buah. Perkembangan buah merupakan adaptasi evolusioner yang membantu penyebaran benih melalui berbagai lembaga. Buah berkembang menunjukkan variasi yang cukup besar dan berkisar dari yang sederhana hingga variasi yang banyak. Buah sederhana berkembang dari ukuran tunggal. Perkembangan agregat buah terjadi dari beberapa ukuran tunggal dari satu bunga. Buah sederhana biasanya berzagi, misalnya tomat dan apel. Kedua, proses perkembangan buah dan identifikasi dalam 4 fase. Fase pertama yaitu buah berkembang ditandai dengan dehiscensi antera dan pelepasan sel besar. Fase kedua ditandai dengan pembelahan sel yang cepat. Fase ketiga, pertumbuhan buah paling banyak terjadi disebabkan oleh pembesaran sel. Fase keempat ditandai dengan dimulainya pengentangan buah. Selanjutnya berikut perkembangan pada buah parthenokarpik. Istilah parthenokarpik dikenali pada tahun 1902. Perkembangan buah tanpa penyerbukan disebutkan parthenokarpik. Buah parthenokarpik dapat berkembang karena yang pertama, tidak adanya penyerbukan. Yang kedua, terjadinya penyerbukan tetapi kegagalan pembuahan. Yang ketiga, pembuahan yang diikuti oleh abrupsi embryo. Yang berikut, pemetaan buah. Pemetaan buah adalah proses yang kompleks dicapai melalui beberapa mekanisme fisiologis, biokimia, dan molekuler. Pemetaan buah adalah aturan oleh beberapa gen yang dimainkan peran penting dalam akumulasi antioksidan, gula, dan senyawa bioaktif, pelepasan senyawa volatil, dan pelunakan dinding sel. Proses pemetaan buah ditandai dengan yang pertama, perubahan fisiologis yang terjadi selama masa berubah. Proses pemasakan seperti perubahan warna, perubahan arsitektur dinding sel, intensifikasi rasa dan wewangian, dan sintesis berbagai bioaktif senyawa. Yang kedua, perubahan pigmentasi. Seiring dengan tekstur, pemasangan buah seringkali disertai dengan perubahan rasa dan aroma selama pemasakan. Buah-buahan mengalami peralihan warna dari hijau ke warna bervariasi pigmentasi termasuk merah, kuning, oranye, kuning, dan biru. Pigmentasi terlibat dari proses peningkatan daya tarik visual. Buah juga penting untuk rasa dan aroma. Ini gambar perbedaan relatif dalam pelimpahan berbagai jenis antioksidan pada buah jika berwarna hijau, kuning, oranye, dan merah. Yang ketiga, rasa dan wewangian. Yang pertama itu gula. Rasa manis adalah salah satu parameter kualitas penting dalam banyak buah. Yang kedua, asam organik merupakan zat metabolik yang memberikan kontribusi signifikan terhadap rasa buah. Yang ketiga, senyawa yang mudah meluap dihasilkan selama pemasakan mengelola buah dalam pelimpahan relatif. Slide yang berikut, pemetaan buah klimaterik dan non klimaterik. Dua jenis pola pemetakan yang berbeda
telah diidentifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya peningkatan karakteristik laju perampasan yang terkait dengan keuangan. Istilah klimaterik digunakan untuk menggambarkan peningkatan cepat berhubung dengan keuangan buah. Ciri-ciri buah klimaterik adalah peningkatan respirasi dengan produksi etilen yang bersamaan dan cepat dengan inisiasi pematangan. Buah klimaterik tetap matang meskipun dipanen pada waktu yang sama tahap belum matang. Ciri-ciri pematangan buah non klimaterik: tidak terjadinya peningkatan laju respirasi yang mati selama pengesakan dan proses pengesakan berlangsungnya relatif lambat. Non klimaterik merupakan buah yang tidak matang saat dipetik mentah. Contoh buah klimaterik yang pertama itu apel, pisang, jambu biji, mangga, pepaya, tomat, dan lain-lain. Contoh buah dari non klimaterik. Yang pertama anggur, lemon, nanas, delima, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.